Tania duduk termenung di atas balkon rumahnya. Pikirannya masih terpusat oleh kejadian tadi pagi. Ia masih memikirkan apakah dia seburuk itu, sampai-sampai temannya enggan mendekatinya. Tania memasuki kelas dengan wajah cerianya. Hari ini, ia sangat senang karena papa dan kakaknya pulang setelah 5 bulan tidak berada di rumah. Ia berjalan memasuki kelasnya, namun tatapan dari teman-temannya membuat ia bertanya-tanya. Ia melihat dirinya sendiri dari atas sampai bawah. Ia tidak menemukan hal yang salah ataupun aneh dengan pakaiannya. Ia berpenampilan layaknya Tania. Namun, tatapan ini sangat membuatnya risih. Ia berusaha untuk mengacuhkan dan berjalan ke bangkunya. Saat ia tiba di bangkunya, ia melihat bangkunya sudah penuh dengan coretan. Lalu ia pun mendekati Sarah dan Rani. Ada apa ini, Sarah? Mengapa bangkuku penuh dengan coretan? Tania, kamu gak lihat mading atau sosmed sekolah? Tidak. Memangnya kenapa? Mari kutunjukkan. Sebenarnya ada apa sih, Rani? Ikut saja. Sesampainya di pusat mading, Tania terkejut melihat banyak sekali fotonya dan Pak Dimas saat di perpustakaan. Kamu beneran gak ngelakuin ini semua kan, Tan? Sumpah, aku gak pernah ngelakuin hal hina kayak gitu. Kemarin aku dipanggil Pak Ridwan untuk menemaninya mengerjakan dan menyeleksi anak-anak yang ikut lomba olimpiade matematika. Gak lebih dari itu. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Syukurlah kalau kamu gak ngelakuin itu, Tan. Aku juga gak percaya kok kalau kamu ngelakuin kayak gitu. Makasih ya. Tenang aja, Tan. Kita kan sahabat, udah seharusnya saling membantu. Ya udah, bentar lagi bel. Ayo kita ke kelas. Mereka bertiga pun akhirnya masuk ke kelas. Mau ke kantin nggak? Ayo, aku ikut ke kantin. Aku juga udah lapar banget soalnya. Kamu ikut nggak, Tan? Aku nanti nyusul deh. Oke, kita berdua duluan ya. Tania hanya membalas dengan senyuman. Ia kembali melanjutkan aktivitasnya. Saat ia ingin menyusul kedua sahabatnya, ia dihadang oleh segerombolan teman-temannya. Permisi. Mau kemana? Bayar dulu dong. Tiba-tiba, Vedo mendekatinya. Ia melihat namtek Tania. Ternyata cewek ini yang lagi viral sama Pak Ridwan di perpus itu. Tania Anastasia, nama yang bagus, tapi sayang kelakuannya kayak perempuan malam. Cukup. Aku gak seperti apa yang kalian pikirkan. Wah, jangan teriak-teriak dong. Kalian mau apa sih sebenarnya? Udah dibilangin jangan teriak-teriak, malah teriak-teriak nih anak. Aku gak ada urusan ya sama kalian. Mending kalian minggir. Wah, melunjak nih cewek kamu kan. Lu itu cuma cewek kampungan, hitam, dekil, miskin, gak punya ibu lagi. Dan lo buat nyokap lo meninggal cuman gara-gara nyamatin lo. Lu itu cuma benalu. Lo itu cuma beban di keluarga lo. Buktinya bokap sama kakak lo pergi ninggalin lo kan? Lo tahu kenapa bapak sama kakak lo pergi? Karena lo beban, cuma bisa nyusahin. Tania mulai meneteskan satu persatu air matanya. Kasihan sama nyokap lo. Harus ngurusin lo yang beban ini. Lu itu beban, nyusahin, gak berguna, hitam, dekil, kampungan. Cukup. Tania sudah tidak kuat menahan itu semua. Lalu ia memutuskan untuk pergi berlari pulang. Beban, nyusahin, gak berguna, hitam, dekil, kampungan. Semua itu terputar seperti kaset rusak di kepala Tania. Ia lalu berjalan ke arah kaca, lalu melemparkan gelas yang berada di atas meja riasnya. Aku gak beban. Mama meninggal bukan gara-gara aku. Tania menangis di tengah gelapnya malam. Penampilannya begitu hancur. Dan kamarnya yang awalnya rapi, jadi super berantakan.
Tania berjalan ke arah balkon rumahnya. Ia mendongak menatap bintang. Mamanya pernah bilang kepada Tania, jika ia akan selalu berada di samping Tania. Ia akan selalu menjadi bintang di kehidupan Tania. Tania kangen mama. Tania kesepian, mah. Papa sama kakak udah gak peduli sama Tania. Tania kembali masuk ke dalam kamarnya. Ia membuka ponselnya. Banyak sekali pesan dan panggilan masuk dari sahabat-sahabatnya. Sejak kejadian tadi siang, ia langsung memutuskan untuk pulang tanpa memberitahu sahabat-sahabatnya. Ia merasa bersalah sekarang. Tiba-tiba, panggilan dari Sarah mengalihkan dunianya. Ia langsung mengangkatnya. Halo, ada apa, Rah? Kamu tadi kemana aja, Tan? Aku sama Rani dari tadi nyariin kamu. Maaf ya, tadi aku rada pusing, makanya pulang. Gak usah bohong deh, Tan. Kita sahabat udah lama. Kamu kenapa sebenarnya? Gak apa-apa, Sarah. Aku gak apa-apa. Aku kesana sekarang. Ini udah malam, Sarah. Sarah memutuskan teleponnya dengan sepihak. Setengah jam kemudian, Sarah dan Rani sampai ke rumahnya. Tania langsung memeluk Rani, begitupun dengan Sarah. Kenapa Tania? Iya, Tan. Kamu kenapa tiba-tiba pulang? Terus kenapa mata kamu bengkak? Habis nangis? Coba kamu cerita sama kita. Lalu, Tania pun menceritakan semuanya kepada mereka. Mulai dari papa dan kakaknya pulang, lalu segerombolan teman-temannya yang menghadang di depan kelas, hingga ia yang merasa kesepian dan rindu kepada mamanya. Tania, kamu punya kita. Kamu gak sendirian. Kita selalu siap dengerin semua cerita dan keluh kesah kamu. Kamu jangan pernah ngerasa sendirian, Tan. Kita selalu ada buat kamu. Mamamu di sana pasti juga bangga melihat anaknya tumbuh dengan dewasa, pintar, dan pastinya kuat. Tania kembali meluruhkan air matanya. Ia memeluk kedua sahabatnya. Di saat dunia dan semua orang pergi meninggalkannya, merekalah yang selalu ada di samping Tania. Selalu setia mendengarkan keluh kesah Tania, menyemangatinya saat tidak terendah. Tania benar-benar bersyukur mempunyai sahabat sebaik mereka. Tania ingin berterima kasih kepada semesta. Terima kasih. Terima kasih selalu di sampingku. Terima kasih selalu ada di saat semesta tidak memihakku. I'm so lucky to have met you.